Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum hasanah makithina fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video saya yang ke-19. Sekarang ini kita membahas tentang ciri mukmin yang ke-6, yaitu gemetar atau tergetar kalbu bila disebut Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Baik, kita langsung mulai saja. Tergetar kalbu bila disebut atau diingatkan Allah. Ciri mukmin yang ke-6. Ciri-ciri mukmin selalu saya ulang, ya. Yang pertama, amat sangat mencintai Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memelihara sholat. Yang keempat, khusyuk dalam sholat. Ini yang tiga ini, 2, 3, 4, ya, mohon diperhatikan kembali, diulang-ulang agar sholat kita itu bisa sampai pada level khusyuk dan diterima Allah. Yang kelima, tenang atau mantap kalbu bila zikrullah. Yang keenam, tergetar kalbu bila disebut Allah. Getar atau gemetar. Ini akan kita bahas sekarang. Yang ketujuh, tawakal hanya pada Allah. Yang kedelapan, menghindari hal-hal yang tidak berguna. Yang ke-9, dengar dan taat terhadap firman Allah dan sabda Rasul. Yang ke-10, bertambah iman bila membaca ayat Allah. Yang ke-11, menginfakkan sebagian harta. Yang ke-12, menunaikan zakat. Yang ke-13, memelihara kemaluan. 14, memelihara amanah dan janji. Dan yang ke-15, 3 adu, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Sekarang kita masuk yang ke-6, gemetar atau tergetar kalbu bila disebut atau diingatkan Allah. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Bahwasanya para mukmin adalah orang-orang yang jika disebut atau diingatkan Allah, gemetar atau tergetar kalbu mereka. Wajilat qulubuhum. Gemetar atau tergetar kalbu. Hum itu mereka ya. Bisa karena takut atau cinta. Takut kepada Allah atau cinta kepada Allah. Kalbu mereka gemetar ketika akan berbuat salah atau dosa, lalu diingatkan Allah. Ingatkan bahwa Allah melihat. Jadi mau bikin dosa, begitu disebutkan Allah, nggak jadi. Kalau pernah dengar cerita tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua, berlindung dari hujan, tahu-tahu guanya ketutup oleh batu, lalu masing-masing menceritakan amal soleh, ya, wasilah dengan amal soleh. Salah satunya adalah pemuda yang akan meniduri sepupunya, calon istrinya. Jadi ketika dia katakan sudah berada di antara 2 pahanya, lalu semua mengingatkan, ya, ingat Allah, langsung dia nggak jadi, takut langsung, gemetar hatinya. Orang beriman itu begitu. Jadi bukan tidak mungkin orang beriman itu terdorong untuk berbuat dosa, tapi begitu diingatkan Allah, itu langsung nggak jadi. Kalau nggak diingatkan Allah, bablas. Ya. Orang beriman begitu.
Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tuh sami'na wa ata'na. Jadi bila diingatkan Allah langsung minta takutan. Wah, nggak jadi, ini nggak jadi berbuat. Gitu. Jadi mereka sangat takut akan Allah. Ya, Allah. Dengan khauf ya. Khauf itu kaitannya dengan takut atau khawatir. Kalau yakhsha itu ya takut sama Allah, takut kena hukuman, takut kalau istilah saya tuh dilihat tanpa senyum gitu ya, udah takut. Ya perintahnya wala takhshawhum wakhshawni, takut pada mereka tapi takutlah pada Allah. Itu maha penyayang tapi siksaannya amat keras. Ditakutkannya itu takut berbuat dosa itu karena siksanya itu begitu amat sangat besarnya wibawa Allah di hadapan mereka. Jadi Allah itu sangat berwibawa, diingatkan saja udah nggak berani. Dalam kaitan dengan wibawa ini, orang-orang yang beriman itu terhadap manusia tuh ya biasa aja, nggak ada hormat ya hormat gitu, tapi nggak terus merendahkan diri, nggak gitu. Seperti cerita ketika para sahabat hijrah ke Ethiopia itu kaum Quraisy yang ngejar itu begitu rajanya Ethiopia itu keluar, mereka semua nunduk. Yang muslim itu nggak ada satupun, biasa aja berdiri. Jadi bagi orang muslim itu apa mukmin, manusia itu biasa aja, mereka hormat ya, tapi sampai tunduk-tunduk enggak. Tapi Allah itu bukan main. Jadi takut pertama. Yang kedua, kalau mereka tergetar ketika diingat Allah karena cinta yang amat sangat kepada Allah. Jadi lagi nggak ngapa-ngapain biasa aja, begitu disebut Allah tuh langsung kangen gitu, getar. Bahkan lihat tulisan Allah aja terus getar ya. Karena rindu ya. Tanpa sadar terlontar pujian kepada Allah dari mulut mereka. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dan macam-macam lah. Ini orang cinta ya. Jadi diingatkan Allah itu bisa gemetar karena takut, bisa tergetar karena cinta. Dalam ciri iman yang pertama kan sudah saya jelaskan di situ ya. Sangat cinta kepada Allah. Bagaimana seorang mukmin itu cinta kepada Allah sudah bisa dilihat di situ. Ciri iman yang pertama. Bahkan tidak jarang berlinang air mata mereka karena rindu yang sangat kepada Allah. Nyampe nggak ke situ tuh? Kalau belum nyampe ya belum iman lah ya. Amat sangat cinta kan. Ciri yang pertama itu kan asyatu hubalillah ya, sangat cinta kepada Allah. Kalbu mereka nyaris senantiasa amat rindu kepada Allah yang sangat mereka cintai. Yang tentang ciri yang keenam ini sedikit saja, karena memang tidak banyak penjelasannya, tapi intinya adalah kalau diingatkan Allah itu langsung gemetar kalau mau berbuat dosa. Kalau tanpa ada sebab apa-apa, diingatkan Allah tergetar, rindu. Nah itulah hati seorang mukmin itu ya. Allah itu ada di dalam hatinya. Tidak ada yang lebih dia cintai selain daripada Allah. Kalau kita belum sampai ke situ, ya kita mohon kepada Allah agar diberikan hati yang cinta kepada Dia. Kalau resep dari saya ya banyak-banyak minta ampun, karena dosa-dosa kita itu menutupi kalbu kita sehingga pancaran cinta Allah tuh nggak masuk ke dalam kalbu kita. Gitu. Tapi kalau sudah masuk, nah itu kita baca Al-Fatihahnya bisa nangis. Gitu, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya
saya tidak bisa memberikan mengupload video saya ini 2 kali sepekan ya, seperti janji saya di awal dulu tiap Senin Kamis. Mungkin hanya sepekan sekali mungkin ya, karena mulai pekan depan itu akan ada kesibukan pada tiap Senin saya bisa. Tapi mudah-mudahan masih bisa beberapa saat lagi Senin dan Kamis. Mudah-mudahan. Baiklah, sekian saja. Kalau Anda ingin memutarnya di YouTube, diklik yang birunya supaya untuk share, like, dan subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, bila ingin mengikuti terus silakan subscribe. Anda merasa ini bagus, suka, silakan klik like. Kalau Anda merasa perlu disebarluaskan, silakan share. Saya kira itu saja dari saya. Kali ini tidak panjang ya. Bila itu ya, saya akhiri dengan kepada penulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.